dari bibit ukuran kecil, selama bibit sehat, tanahnya poros, karena pertumbuhan akan cepat, pemupukannya benar, pengairannya rutin. Dan itu kan Tapi kita Aki pernah akan lihat nggak Ki kebun yang berhasil dengan cara ini Ki? Jadi katakanlah begini, ada seorang investor, saya mau nanam katakanlah ya oke mau buka 10 hektar, terus kemudian saya disuruh nanam juga. Udah tanam bibit dari biji aja dulu. Nanti sudah umur 1 tahun saya akan datang, saya akan tempelkan langsung di lapangan. Ada nggak kebun yang berhasil dengan cara itu? Itu selama perawatannya benar pasti berhasil, Pak. Itu yang kebun yang di Solo kan begitu kita tanam. Oke. Jadi nanti tinggal Pak Catur lihat pertumbuhannya nggak akan beda-beda jauh juga. Jangan yang kita tanam dari bibit, yang kita tanam 1 tahun, baru kita okulasi, nggak beda jauh. Nggak beda-beda jauh. Kecuali dia top walking ya. Nah, mungkin dia ambil bibit yang sudah 1 tahun, batang sudah diangkat, dipindahin, diokulasi. Yang seperti sekarang itu yang mereka tuh banyak tuh ambil batang segede-gede lengan, dipotong habis, diokulasi. Itu kemungkinan, tapi juga sama aja lah sebetulnya. Nggak ada jalan pintas itu loh. Hitung-hitungnya ya, misalnya kita beli pohon gede, kita tanam, walaupun sudah karantina, dia paling tidak bisa setelah sampai 1 tahun dulu, baru dia tumbuh. Ntar nguber-ngubernya, ya kita tanam dari kecil ya sama Pak. Contoh saya bilang, Pak Catur kan sudah lihat, Pak Catur sudah lihat yang D168 yang waktu itu Pak Catur makan, ya, dengan cane. Itu cane ditanam dari 175 meter. 1,75 meter. Yang 168 itu dari 40 cm. Sama nggak tingginya? Sama. Nggak akan bisa beda terlalu jauh gitu loh. Cuma mungkin pembesaran batang dia kalah gitu loh. Jadi ya semuanya yang memang benar-benar kita ini ya intinya bibit sehat, perawatan, penyiraman, udah itu aja. Jadi nggak ada jalan pintas kita mau mempersingkat, nggak ada juga, kecuali yang di mana tanahnya cocok banget yang di Bangka. Nah Pak Catur kan lihat 11 bulan sudah segitu, tapi kan biayanya berapa gede? Instalasi pipa 8 hektar, penyiraman rutin setiap hari, pupuknya rutin, sejak tanam, pupuk tanah, pupuk semprot itu semua sudah masuk. Jadi nggak ada yang kita bilang tunggu dulu sekian lah ini. Nah kalau kita habis tanam kita hajar, kita malah nggak pakai pupuk kandang, nggak pakai pupuk apa kok. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya Aki nih dikasih nih lahan 10 hektar misalnya. Jadi tentang bibit ya, kita bicara tentang bibit bukan perawatan ya. Aki akan memilih bibit yang kaki 1. Oke, itu satu yang pertama. Yang kedua adalah mau sambung pucuk ataupun yang sama mau sisip ataupun mata tunas nggak ada masalah sama Aki. Terus kemudian selama bibit sehat ya. Hah? Bibitnya harus sehat. Oke, tentu itu adalah sehat, bagus dan sebagainya itu adalah syarat utama, bukan jadi isu lagi. Terus kemudian entres harus sebaiknya adalah dari pohon yang berbuah, bukan? Terus kemudian dongkelan dengan tidak itu adalah pilihan juga sama saja. Tapi kalau misalnya Aki nanam 10 hektar, Aki akan pilih bibit dari dongkelan atau enggak? Kalau saya pilih dongkelan, Pak. Pilih dongkelan. Oke. Pilih dongkelan. Terus kemudian batang bawah dengan batang atas sebaiknya adalah Duriosibitunus sama Sibetinus, monoklonal lah ya. Terus kemudian monoklonal. Istilah monoklonal nih Pak Panca nanti agak singgung nih. Gini, yang disebut monoklonal kan lebih lagi mungkin gini, Sibetinus sama Sibetinus. Tapi kayak begini, batang bawah musangking, atasnya musangking, ataupun bolehkah jenis lain dengan jenis lain? Itu pun juga menjadi isu. Nanti dibahas, sebentar saya tambahin satu itu, yang tadi belum kelewatan. Terus kemudian saya pikir itu. Ki, jadi sekarang gini, sama nggak Ki misalnya gini, apakah lebih baik seorang Aki misalnya musangking, bawahnya atasnya pun musangking, ataupun boleh bawahnya lain di atasnya musangking? Sekarang kan gini Pak, apa di Malaysia melakukan hal itu? Malaysia pun melakukan hal biji sapuan semua juga sama. Nggak ada masalah kalau menurut saya loh ya. Oke. Itu kan kadang-kadang mungkin untuk menambah nilai bibit, yang dibilang bawah musangking, atas musangking, itu satu. Tapi kan kita lihat di Malaysia atau di Thailand kan mereka
nggak pernah bilang seperti itu. Oke, sip. Gitu. Jadi clear ya, kira-kira itu dulu pendapat dari si Aki, nanti kita boleh dengar yang lain. Sekarang pertanyaan yang sama dari seorang Pak Panca nih. Pak Panca tolong review dulu. Ya, kita tidak mencari benar atau salah, karena masing-masing juga tanggung jawab kebunnya masing-masing, kan? Tapi adalah kita perlu diskusikan isu ini. Karena menjadi bibit ini menjadi pertanyaan yang terus-menerus berulang-ulang. Jadi supaya jangan menjadi terus-menerus menjadi isu bahan yang digoreng kiri, digoreng kanan, ya terutama untuk mana Pak Kenny lah, Pak Kenny yang nanti di Jambi mau nanam nih kan, kasihan juga. Ada dengar kiri, nanti sebentar kaki 10, sebentar begini, begitu, kasihan. Jadi kita mau yang lebih bebas. Ya, sekarang gimana Pak Panca? Mengenai pendapat Pak Panca, mengenai kaki dulu. Oke, ini line sinyal saya bagus enggak ya? Bagus. Seganteng Pak Panca masih ganteng. Masih kurang nih. Oke, terima kasih nih. Saya bisa terlibat sedikit. Dan sebenarnya apa yang disampaikan Aki tadi sudah, kalau saya sudah 99% setuju lah. Ada sedikit-sedikit aja yang mungkin agak sedikit berbeda. Mengenai ganda, kalau saya selalu kali tanya orang, saya berjalan di depannya. Kira-kira saya kaki 2 ini, yang sudah ditakdirkan manusia punya kaki 2, tiba-tiba saya tambah kaki, kira-kira enak enggak? Bagus enggak kira-kira? Saya berjalan. Jadi, tetapi tentu jawaban semua ya enggak enak Pak. Ya lebih enak jalan kaki 2 gitu kan. Yeah. Karena itu memang normalnya begitu. Kebutuhan kita, kalau tanaman kaki 1, kaki 2 selama pertumbuhan akar bagus di bawah seimbang dengan pertumbuhan daun, maka itu adalah yang bagus, yang sempurna. Tetapi seperti kata Aki tadi juga, bahwa kita perlu tambahan kaki kalau ada masalah sebenarnya. Iya. Misalkan batang bawahnya ada problem, mulai ada serangan penyakit, itu baru tambah kaki. Atau bisa juga memang jaga-jaga di sebelahnya dikasih, ini beberapa petani melakukan itu. Atau memang ya itu tadi ada kebutuhan khusus yang mengharuskan ada kaki tambahan, misalkan ada angin yang kencang di sana, atau mungkin posisi tanah yang mungkin labil dan sebagainya, itu tergantung di lokasi masing-masing. Tapi intinya selama pertumbuhan akar dan batang dan daun standar normal, kaki 1 pilihannya. Itu tuh kalau karena itu secara alamiah mestinya seperti itu. Dan kemudian sebaiknya tidak memilih bibit yang sudah jadi kaki kan. Jadi kaki kita tambahkan setelah kita tanam, kalau perlu baru kita jadikan kaki. Betul, supaya jarak kakinya itu lebar, sehingga akarnya tidak saling. Saya lihat dari beberapa kebun yang sudah membeli kaki 2, 3, 4 itu menyatu akhirnya, yang sudah 4 tahun, 5 tahun. Betul. Ya kecuali saya lihat tentu ada yang sudah besar memang terpisah ya. Saya pernah lihat memang terpisah tapi sudah gede. Tapi kalau rata-rata yang beli punya yang sudah 4 kaki, 3 kaki itu di lapangan nyatu. Beda jaraknya cuma begini doang. Gitu. Jadi maka yang penting lagi sebenarnya ketika membeli bibit itu, ini nanti kaitannya dengan yang tadi, yang apa itu grafting kah, okulasi dan sebagainya, atau entrestnya atau batang bawahnya seperti apa. Ini kita memilih ketika bibit atau benih yang kita pilih itu sebenarnya kita lihat di bidang sampingnya itu kompatibel atau tidak. Jadi kalau sejak awal sudah kelihatan pertumbuhannya antara yang atas dan bawah sudah tidak sepadan, ya sisihkan. Karena ini nanti akan problem di lapang. Iya. Terus Pak Panca, isu yang kedua? Apa itu? Ya dongkelan dengan tidak lah. Oke. Dongkelan dan tidak. Ini kalau saya dongkelan itu ada batas. Dongkelan ada baiknya, ada kurangnya. Kalau sejauh ini yang kita perhatikan, kalau dongkelan itu tingginya kurang dari 1,5 meter itu masih bagus. Karena intinya begini, tadi masih kita bicara mengenai kasus yang banyak itu untuk dongkelan adalah bagian ranting-ranting yang bawah itu akan mengering. Jadi kalau nanti dongkelan tingginya 3 meter itu yang mengering bisa sampai 2,5 meter itu, tinggal ujungnya aja 0,5 meter yang ada daun.
itu adalah seimbang dengan jumlah akar yang terbawa. Iya. Jadi kalau tanaman tinggi 1,5 meter, itu kanopinya kurang lebih tinggi 1 sampai 1,4 meter kanopinya lebarnya, diameternya. Dan menurut beberapa penelitian yang saya baca di Malaysia itu kalau akar itu jangan membeli yang sampai terlalu 1,5 dari lebar. Maksudnya adalah kalau Pak Panca izinkan pengalaman, dongkelan adalah tidak melebihi daripada 2 meter, begitu kah? Tidak melebihi 1,5 kalau saya. 1,5 meter aja. Iya, tidak melebihi 1,5. Tidak melebihi 1,5. Oke. Karena nanti akan kita mengorbankan karena dengan tajuk yang lebih dari lebar 1,5 meter, itu akar yang kita bawa kan tidak mungkin lebarnya diameter akar itu sampai 1 meter lebih, karena akan sangat berat. Oke. Hanya 350 paling lebar. Itu berapa akar yang tertinggal di tanah. Ini akan tidak seimbang dengan jumlah daun yang di atas. Oke. Dengan kondisi yang selama ini kita perhatikan, kalau itu tanaman masih tinggi 1 meter, 1,4 meter, itu dengan lebar media 40-50 cm itu masih bagus. Dengan syarat sekitar 50% cabang yang bagian bawah itu dipangkas. Yap. Oke. Nanti ada isu terakhir, ingatin. Ini adalah keseimbangan antara akar dan daun sebenarnya. Iya. Frans, nanti ingatin saya nih, ada terakhir ada model tree planting lah, four planting, quadron dan sebagainya ya. Tapi terakhir Frans nanti. Kita bicara mengenai masalah bibit dulu. Oke, Pak Panca yang ketiga mengenai samcuk lengan tempel. Itu sama aja. Sama saja. Oke. Sama aja, karena nanti taruhlah kita membuatnya bareng ya, bersamaan ya. Itu nanti tingginya paling selisih juga enggak paling 1 flas saja, 10-20 cm. Dan nanti di lapang juga udah enggak kelihatan itu bedanya. Sip. Prinsipnya apapun cara memperbanyak itu sama saja. Seperti tadi juga mereka ada membuat bibit yang besar dulu, kemudian digali di polybag, kemudian disambung, itu oke juga, tidak masalah itu. Karena nanti intinya sama dengan apa kata Aki tadi, yang penting peralatannya nanti semua di lapang. Kalau itu yang Oke, jadi dari Pak Panca dalam mendahulu, Pak Panca tadi berarti gini, misalnya saya investor, katakanlah saya punya lahan 5 hektar, saya suruh tanam biji dulu, yang bibit dari biji, kemudian kita datang kembali, kita tempel di lapangan gitu ya? Itu bolehkah? Kalau itu saya itu perlu tenaga yang ahli dalam hal penyambungan. Harus tapi dipastikan. Recommended nggak cara itu? Kalau saya kurang, karena membuat bibit di lapang satu jarak 10 meter, 7 meter itu kan lingkungannya sangat ekstrim ya, anginnya, suhu udaranya, temperaturnya, kelembapan dan sebagainya kan. Tetapi buat bibit di dalam satu rumah bibit paranet mau 1.000, 5.000, 100.000 dia akan tumbuh dengan seragam dengan baik dengan kondisi yang bagus. Oke. Nah, kalau nanti yang di sana kena angin, yang di sini kena tabrak ada kambing dan sebagainya. Nah, itu menjadi hal yang yang agak riskan di lapang. Sama dengan kasus stop walking dan sebagainya. Itu beberapa tempat yang saya lihat, kalau yang punya kebun ini, kebunnya jangan luas-luas nih. Kalau luas saya repot. Yeah. Yang punya kebun dia memang kreatif dan bisa melakukannya, menyambung sendiri, setiap hari bisa ke kebun, kan? Itu bisa jadi. Kalau kita sebagai investor melakukan itu, mending tidak kalau saya. Oke. Karena itu sangat tergantung kepada tenaga orang yang ahli ini. Oke. Terus kemudian Pak Panca yang tentang bawa Sibetinus atau bawa non Sibetinus. Oke, kalau itu sejauh ini ada kawan yang nyoba dan hasilnya memang tidak baik. Jadi jarang yang bisa kompatibel. Saya lihat memang kalau di Kalimantan Timur itu yang saya lupa, yang batang bawah lay atasnya Sibetinus kah, atau atau sebaliknya itu yang masih agak cukup bagus. Kelihatannya malah yang kalau yang spesies-spesies yang lain ini hasilnya tidak bagus. Kita ada beberapa kawan mencoba beberapa spesies dan hasilnya tidak bagus. Misalkan
durian daun atau Oxalianus itu disambung di Sibetinus, susahnya bukan main. Nanti jadi satu pun setelah dilapang tidak baik. Oke. Terus kemudian ini sebenarnya istilah monoklonal itu seperti tadi Pak Catur bilang, atasnya misalkan musangking, batang bawahnya musangking kalau ada ya. Tapi kan jarang. Itu monoklonal yang disebutnya, tetapi sebenarnya ini istilah yang menurut sains dasar ini tidak tepat. Kenapa? Kalau monoklonal berarti betul-betul klonal atas dan bawah. Sedangkan biji durian itu hasil open pollinasi. Betul. Open pollinated, penyerbukan. Saya setuju. Maka dari satu buah durian, taruhlah yang bijinya besar gitu ya, durian lokal gitu. Maka itu kalau kita sudah sebelum ini kami kan juga dipaksa ini. Kalau di jeruk ada batang bawah rekomendasi CC, RL dan sebagainya. Di mangga ada rekomendasi batang bawah itu madu anggur, wacik dan sebagainya. Kenapa durian tidak buat? Kami mencoba menanam dari sekian pohon, satu buah kita tanam bijinya semua, satu buah bijinya semua. Ini sangat beragam. Dari satu buah itu ada yang 50% normal, 50% abnormal, ada bahkan sampai 75% abnormal tumbuhnya. Ada yang memang bisa 100% tumbuh normal. Jadi ini dari antar buah itu sudah bervariasi. Oke. Jadi memang ini menjadi hal yang krusial di batang bawah. Kami kadang tutup telinga aja ketika banyak mengkritik kenapa di durian tidak punya batang spesifik, tidak seperti di alpukat dan sebagainya. Ini dan memang juga penelitiannya relatif lebih lama untuk durian nanti. Tapi kami mencoba di awal itu tahapnya begitu, dan kami beberapa hal yang kita buat malah dicemooh sama orang. Jadi hal yang kita buat nyoba-nyoba meniru yang di alpukat misalkan. Alpukat itu kan di klonalnya sebenarnya batang bawahnya itu diklonalkan atau disetek atau di apa, atau kalau di jeruk itu ada puncang, okulasi dan cangkok. Jadi setelah diokulasi bawahnya dicangkok. Nah itu kami lakukan itu malah dibully saya sama banyak orang. Masa kayak gitu buatnya itu. Padahal kita itu meniru dari yang sudah dibuat di jeruk dan di alpukat. Jadi memang sejauh ini kita belum punya batang bawah yang bisa istilahnya untuk monoklonal begitu ya. Nah itu tadi intinya. Kalau kita menggunakan biji yang sama dari pohon yang sama, baik entrasnya maupun bijinya, itu pun sebenarnya tidak monoklonal karena dari hasil open pollinasi. Oke. Terakhir Pak Panca yang mengenai sumber entres. Sumber entres. Pak Panca akan memilih yang mana? Pohon yang sudah berbuahkah ataupun bagaimana pengalamannya? Iya. Kalau untuk tahap awal bahwa kita memang ini kita punya jenis yang baru. Itu memang harus tahu dulu buahnya. Kalau ini sudah jelas barangnya, dari bibit pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena seperti itulah di teknologi kultur jaringan ya. Kalau kita lihat analognya di kultur jaringan itu dari titik tumbuh, misalkan pisang nih. Dari anakan di kultur jaringan itu berupa tunas, dari tunas menjadi tunas lagi, dipecah jadi tunas lagi, sampai 7, 8, bahkan ada yang 10 kali, baru menjadi bibit. Dan hasilnya bisa berbuah. Nah, untuk di durian dan tanaman kayu lainnya, selama pohon awal sudah berbuah, maka keturunan-keturunan berikutnya ini sebenarnya akan perpanjangan dari tunas yang sama. Jadi yang kita tanam hari ini itu sama dengan bapaknya, sama dengan kakeknya, sama dengan kakek buyutnya. Karena itu sebenarnya adalah, taruhlah misalkan jari ini, maka jari dipotong, ditempelkan, dicangkokkan ke tangan Pak Catur, atau tangan anak saya, maka dia masih jari saya. Ya, Dan seterusnya. Itu masih bisa, dan itu terbukti misalkan di teknologi kultur jaringan. Tetapi memang nanti akan ada beberapa hal yang kemungkinan banyak ditemukan sekarang, ada yang tidak berbuah, yang lebih lama dan sebagainya, karena kita juga tidak tahu efek dari pupuknya dan sebagainya.
Kalau untuk seperti ini, misalkan saya selalu ditanya orang, nanti pengaruh ke atas, kita selama ini makan montong dari Thailand setiap tahun sama barangnya, di sana tidak ada itu menggunakan entes yang betul-betul sebelumnya dari Indo. Atau montong yang ditanam di Indonesia. Montong yang ditanam di Indonesia, misalkan di Sulawesi, sama tuh dengan yang di Thailand kan, walaupun dia dulu ada yang orang pertama sekali mesti bawanya kan ilegal kita kan. Bawa dari sana ilegal, kemudian diperbanyak oleh kawan-kawan hobi, diperbanyak dari bibit menjadi bibit, dan hasilnya montong di Sulawesi juga sama dengan yang di Thailand. Itu tuh kalau dari perspektif kita, karena selama ini kemarin di pertanyaan Pak Haryanto kan ada juga mengenai genetis. Genetis tidak bisa terpengaruh oleh apapun di lingkungan ini kecuali efek kepada fenotip. Itu kalau tempat yang dikembalikan kepada posisi semula, genetisnya akan kembali seperti semula karena itu dia adalah cetakan asli. Kecuali dia terjadi mutasi ya. Nah betul, kecuali ada terjadi mutasi dan ini 1 dibanding sejuta, kalaupun terjadi. Dan yang selama ini diokulasi yang saya lihat ada 1 mutasi itu montong merah, bukan montong merah yang ini ya, bukan yang ada juga orang sering nyebut montong merah padahal itu lay. Di Lampung itu ada durian montong persis 99% montong kecuali kulitnya. Kulitnya berubah menjadi coklat karena kerak semuanya. Oke. Nah, itu kemungkinan adalah mutasi, tetapi yang lainnya ada masih montong. Oke, kira-kira itu jawabannya. Jadi artinya adalah pengalaman Aki Tatang, juga pengalaman dari Pak Panca ya, kita sudah dengar semuanya. Jadi masalah genetik sudah nggak usah perbincangan terlalu panjang lagi mengenai bibit dan sebagainya sudah kita bicarakan dengan detail. Nah sekarang ini terakhir aja deh, kita nggak boleh lama-lama juga di grup ini. Tinggal 1 menit ya. I know. Mengenai jarak tanam, dengan mengenai pola tanam itu penting. Ya, jadi artinya adalah tadi memilih bibit bagaimana yang baik, yang baik lah ya, kita yang benar itu terserah dari masing-masing kebun. Pola tanam, Ki, nih Aki nih. Wah, Ki sudah main tidur aja, Ki. Panen melon, Ki. Panen melon, Ki. Ki, kalau panen mangga bagi-bagi ya, Ki. Ki, mengenai jarak tanam, Ki. Oke. Ada isu bahwa yang sangat ekstrim sekali adalah orang bilang UHDP ya, ultra high density planting, maka bisa di durian 1. Yang kedua adalah ada yang bikin 10x10, 12x12, bahkan ada yang 7x7, ada yang 8x8, ada yang juga 5x5 loh. Saya di kebun orang juga heran. Gila, dia nanam 5x5, berani banget. Dan pohonnya udah gede-gede juga, ya itu hak dia juga. Nah, terus kemudian ada modelnya planting ada 1-1, tapi ada juga yang model bilang double planting, triple planting, quattro planting. Nah, kita tahu bahwa durian ini lucu juga kalau dia di dalam di dinding begitu, pasti yang sebelah sini nggak mau muncul cabang-cabangnya, bukan? Biasanya yang saya amati begitu, dia pasti ke sana. Nah, itu bagaimana, Ki? Aki, seorang Aki Tatang nih, akan memilih pola tanam yang berapa yang paling aman dan cara yang model apa? Replanting yang terbaru sekarang lebih canggih lagi, Pak Catur. Bahkan cabang-cabang yang saling bersentuhan disambung. Itu kan hak orang, Ki, dan kreativitas itu kadang-kadang memunculkan suatu ide baru, toh. Tapi tidak apa-apa. Maksudnya sekarang Aki akan memilih pola tanam yang bagaimana, Ki? Kalau kita ambil pola yang aman aja, Pak. 10x10. 10x10. Ya, kalau buat replanting nggak ada masalah, itu juga menghemat lahan ya, jadi nggak terlalu besar. Replanting kita 1 hektar bisa taruhlah 250 batang ya. Nah,
Kalau jarak yang umum, logika. 10 kali 10. Ya kalau misalnya, iya 10 kali 10. Kalau kita tree planting, taruh jarak lebih jauh sedikit, ya otomatis kan sekitar 250 batang kita bisa dapat dalam 1 hektar, Pak. Oh, Aki Nah, juga yang mau jadi menanam sistem tree planting? Ya iyalah, Pak. Okay. Kalau kita 1 titik bisa 3 batang, 1 pohon belajar berbuah 5, sudah 15 buah 1 titik, Pak. Oke. Oke. Ya kan? Manakah sekarang ada yang tree planting itu yang sudah berbuah, Ki, di Indonesia, Ki, yang Aki lihat? Oh, belum. Belum ada, Pak. Oke. Jadi yang normal adalah saat ini belum. Oke. Kalau yang 10 meter, Ki, sekarang pertanyaannya. Kalau Aki pernah ngelihat nggak yang maksudnya jarak tanam 7 meter, 8 meter begitu? Kalau Pak, jarak ada. Itu kan yang di Solo kan kita tanam sekitar 8, ada 8 kali 8, 7 kali, itu kan tergantung dari kontur tanahnya juga, Pak. Iya. Cuma kalau mau aman, ya 10 kali 10. Kenapa? Kalau kebun itu kan kita bisa lihat patokan Thailand yang memang dia kebunnya secara profesional ya. Jadi jarak semua dibikin rata. Untuk apa? Untuk dia punya sistem pengairan semua, terus dia punya sirkulasi udara. Jadi mereka tidak ada yang tanam tuh aneh-aneh, gitu loh. Jaraknya didekatkan gitu ya. Tapi kalau mau tanam 5 kali 5 juga nggak masalah. Bisa-bisa saja. Saya melihat yang di Thailand ya, dulu-dulu lah. Saya lihat dulu waktu belum kena virus durian lah, belum teracuni lah. Itu adalah mereka membuatkan sistem adalah jarak antar tanaman itu dibuat gini, jarak dalam barisan itu dibuat lebih rapat, tapi jarak antar barisan dibuat lebih lebar. Jadi bisa. Kenapa? Buatkan misal begini, kalau durian tuh kemarin tuh jarak antar barisan tuh 10 meter, tapi begitu di dalam barisan mereka cuma jarak misalnya 7 meter gitu. Jadi bukannya yang penting kan sirkulasi udaranya bisa bagus, 1. Terus kedua, kenapa mereka harus bikin seperti itu? Karena mereka banyak kan mekanis, Pak. Pakai mobil, pakai apa untuk lewat. Orang kita kan enggak. Nggak mikirin di kebun itu harus ada jalan. Oke. Jadi 10 kali 10. Kalau misalnya begini ya katakanlah, saya menanam misalnya 7 kali 7. Tapi kemudian nanti kan sudah ketemu, jadi katakanlah masih umur 10 tahun atau 12 tahun, saya akan menjarangkan satunya, di tengah saya buang. Kan sama saja jadi 14 kali 14 meter. Tapi 10 tahun pertama saya sudah bisa mendapat uang kan, dengan populasi yang 1 pohon itu nanti gitu kan, lumayan gitu misalnya. Bolehkah begitu kira-kira? Sekarang saya tanya, Pak. Pohon durian itu pohon tanaman keras kan? Iya. Semakin lama semakin produktif kan? Iya. Berapa biaya kita dari 1 sampai 10 tahun untuk biayain pohon durian? Apakah dia 10 tahun sudah produktif? Di atas 10 tahun durian bisa lebih baik. Gitu loh. Nah, kalau dibuang itu berapa biaya kita, Pak? Bukan masalah biaya dari 0 sampai dia panen, tapi harapan kita ke depan 1 pohon tuh berapa banyak. Akhirnya kan dibuang, Pak. Nah, kenapa nggak dibikin? Apakah buang pohon gede nggak pakai biaya? Pakai biaya juga kan. Salah-salah kita potong pohon sebelah kena ranting cabang patah. Ujung-ujungnya apa? Kan rugi. Cabangnya sudah produktif patah gitu. Lebih baik kita kalau menanam lah yang jelas. Oke, kalau misalnya 10 kali 7 dengan sistem seperti itu, antar baris dia lebih dekat, boleh-boleh saja. Nggak ada masalah. Kenapa? 10-nya kan sirkulasi udaranya bagus. Jadi Aki juga pakai yang 10 kali 7 ya, percaya juga. Oke. Sekarang terakhir Ki. Ya, kita sudah jelas Aki memilih 10 kali 10 atau 10 kali 7 dalam barisan rapat boleh. Kemudian sistem tree planting juga memungkinkan. Sekarang Ki, nanam sistem mounding atau sistem donat, orang bilang, atau sistem gali lubang. Bagaimana Aki tanam? Kalau saya sih lihat jenis tanah ya, Pak. Kalau jenis tanah seperti Bangka, saya rasa nggak perlu bikin gundukan pun dia sudah baik. Karena akarnya kan gampang berjalan. Tapi kalau tanahnya agak liat, ya dibikinlah gundukan. Supaya akar waktu pertama-tama gampang tumbuh. Kalau akar sudah lebih besar, dia nembus tanah yang di bawahnya, itu lebih baik. Lebih cepat lah. Gitu. Tapi kalau kita tanahnya agak keras, kita tanam begitu, kita gali lubang, ujung-ujungnya apa? Begitu hujan, busuk akar, Pak. Betul. Umumnya seperti itu. Setuju. Makanya kan pupuk kandang apa segala, ya terus terang kita sudah nggak pakai sama sekali, Pak. Kan Pak Catur sudah lihat kan.
Tanam melon, mau nanam pupuk, saya sudah nggak pakai pupuk kandang. Tanah itu cuma sebagai biasa aja sudah. Aki ini sudah semi hidroponik nih ya. Enggak, kalau saya masih percaya Ki. Bahan organik kalau saya wajib pakai, tapi fermentasi yang baik. Ya setidaknya kita izinkan organik boleh-boleh saja. Cuma maksud kita kan sebersih-bersihnya fermentasi, kecuali di seperti yang saya bilang itu di oven ya. Itu kalau kita fermentasi biasa, saya rasa sih sulit ya untuk dia bersih gitu. Kita pengalaman di melon, mau difermentasi pakai apapun, berapa lama pun, tetap yang namanya penyakit di jamur, akar semua itu nggak bisa diatasi, Pak. Makanya kita nggak pakai pupuk kandang lagi. Padahal kan Pak Catur sudah lihat, di kebun kan tanahnya itu jelek sekali. Jadi Aki, sekarang sekali lagi, Aki suka nanam sistem donat atau enggak? Jangan lihat tanah. Oh, lihat tanah dong, Pak. Kalau sekarang kan gini loh, kalau tanahnya subur, nggak perlu kita bikin donat kan biaya, Pak. Paling kita bikin gundukan sedikit sudah. Kalau tanahnya loros bagus, ngapain kayak seperti yang di Carita. Saya nggak bikin terlalu gundukan terlalu tinggi, Pak. Ntar. Ya, kalau saya lebih aliran ke tapak tanam. Jadi menyeragamkan tapak yang mau ditanam itu sama dengan yang lainnya itu aja. Karena setiap sejengkal tanah itu pun juga permukaan. Iya, itu harus diratakan, Pak. Ya. Sejajar. Kalau kita sudah kebun itu mesti ditata. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh ntar terhadap sistem irigasinya, Pak. Nggak bengkok sana, bengkok sini. Ya. Jadi kita gini loh, kalau kita sudah mau buka kebun, sebaiknya semua sudah direncanakan dari awal. Tidak ada yang bisa dihemat. Pengalaman kita, begitu kita hemat, 1 tahun, 2 tahun kemudian kita harus robah kembali. Biayanya 2 kali dan lebih mahal. Lebih baik dari awal kita tanam, ya kita siapkan dana. Kalau nggak ada dana, ya jangan coba-coba. Kenapa? Ntar 3 tahun, 4 tahun kita bisa keluar sendiri. Sip. Thank you, Ki. Bukanya gampang, biaya bibit murah, nggak susah. Ntar biaya perawatannya kita yang nggak sanggup, Pak. Sip. Oke, mengenai yang jarak tanam, berarti sudah clear. Kita tinggal minta pendapat Pak Panca nih. Pak Panca, jarak tanam, bagaimana, apa yang disukai Pak? Pengalaman Bapak melihat kebun yang lain dan sebagainya? Ya, intinya sama dengan yang disampaikan Aki tadi kalau jarak tanam. Karena orang itu kan terpaku ya, bahwa nanam kelapa sawit 9x9, nanam padi 25-30. Itu sudah mindsetnya begitu. Padahal kalau sawit itu sejak umur 3 tahun sampai umur 30 tahun, dia nggak nambah lebar. Sedangkan durian setiap tahun nambah tinggi dan nambah lebar. Maka harus diperhitungkan itu penambahan lebar itu. Jadi kalau kita mau nanam untuk berapa tahun? Taruhlah ya normalnya kita ini berusaha 10-20 tahun lah ya. 10-20 tahun, maka jarak yang ideal memang antara 9 sampai 11 itulah kurang lebih. Ini juga tergantung nanti pada tanamannya juga. Saya di sini di Balitbu ini ada yang kani atau yang tongya atau kani itu umur 30 tahun masih belum terpenuhi itu 10x10. Tetapi jenis-jenis yang lain itu sudah lebarnya sudah 2-3 kali lipat. Nah, jadi ini juga jenis varietas juga pengaruh. Jadi jarak tanam seperti itu. Karena intinya sebenarnya kita menanam itu kan panen matahari yang utama, panen air, panen pupuk, panen udara. Maka itu harus terpenuhi. Jadi kalau 1 hektar mau panen 15 ton durian, maka harus terpenuhi panen mataharinya sekian luas. Jadi kalau terlalu rapat nanti kita panen daun aja karena keseimbangan leaf area apa itu namanya yang sering dibahas tuh ya. Jadi fotosintesis perluasan area itu tidak terpenuhi. Area index, LAI. Leaf area index betul. Jadi itu harus dijadikan patokan itu. Tetap enggak bisa. Kita nanam 1 hektar 10.000 meter persegi, maka kita akan panen matahari seluas 10.000 meter persegi. Ditanami apapun, mau padi, mau jagung, mau sayur, mau ini. Kalau mau menambah cahaya mungkin dengan tambahan lampu dan sebagainya itu mungkin, tapi tentu mahal.
Maka satu-satunya cara adalah itu. Nah, sekarang untuk kalau 10 kali 10 seperti kata Aki tadi kan mungkin ada yang bilang wah itu nanti tercapai fullnya kan baru 10 tahun. Ya, kita memang harus mencari penghasilan di awal tahun nih. Tahun pertama, kedua, ketiga sebelum mulai berbuah mungkin dengan tumpang sari dan sebagainya. Mungkin lain kali kita bahas itu tumpang sari. Yeah. Oke, kita perlu space untuk panen matahari itu. Oke, Pak Panca, yang cara tanam, model planting, tree planting, for planting satu tanaman dan sebagainya. Saya masih prefer satu tanaman. Okay. Tanaman itu bentuknya, tajuknya bisa normal. Karena dari itu tadi prinsip tadi yang kita pakai, prinsip panen matahari itu. Jadi kalau tree planting itu nanti akan banyak cabang-cabang yang saling tumpang tindih, maka tadi kata Aki harus ada yang disusukan begitu, itu sebenarnya untuk mengurangi jumlah ranting supaya daunnya nanti terpenuhi seperti payung yang bagus. Itu saya kira kalau saya masih prefer itu selama tanamannya tumbuhnya normal. Maka single planting bagi saya itu masih lebih ini. Terus kemudian model tanam sistem donat. Tapak tanam tergantung situasi seperti kata Aki tadi juga. Kalau tanahnya misalkan ini kalau tanahnya berbukit-bukit agak miring-miring itu mungkin lubang masih oke. Kemudian tanah yang gembur, sistem lubang tanam oke. Tapi kalau tanahnya keras atau tanahnya datar, sistem donat mungkin lebih mounding atau donat itu lebih sesuai. Karena nanti air itu akan lambat dia untuk lari dari kebun kita. Kalau tanahnya keras juga begitu. Kalau kita membuat lubang tanam, apalagi ada juga orang buat lubang sampai 1 kali 1, itu membuat kolam sebenarnya. Itu nanti kalau hujan tanahnya keras, maka bisa digali itu. Airnya 3-4 hari tidak hilang itu dari kolam itu. Makanya dibusuk. Ini yang penting. Jadi tergantung kondisi lingkungan kita, topografi dan jenis tanah. Topografi datar maka itu perlu dimounding atau donat. Topografi miring itu cukup lubang bisa. Kemudian tanah gembur lubang oke. Tanah keras sebaiknya adalah mounding. Itu kalau perspektif saya. Sip. Oke, kira-kira itu saya akan unmute yang lain. Saya nyatet ada kalimat yang bagus dari tidak ada jalan pintas ya. Tidak ada jalan pintas. Oke, sekarang saya unmute untuk kawan-kawan semua ya. Yang mau berkomentar silakan. Frans, saya pikir bahas oke ya. Sudah tercakup, saya pikir aja kita sudah cukup membahas tentang genetik, memilih bibit dan kemudian tanam. Paling tidak ya kawan-kawan semua di sini, Pak Pandu, Om Frans, Kenny, Belly, kemudian Pak Umar Makruk, kemudian Pak Indra Muhammad, kemudian Pak Redmi, kemudian Pak Ridwan Bakar, bisa menjadi contoh istilahnya ya kan. Kalau mau begini, kita bukan cari yang bersalah tadi, tidak ada cari yang bersalah, tapi adalah ya sedangkan laki sama Pak Panca karena melihat dan sebagainya, kita akan mengambil pengalaman itu yang baik untuk kita. Jadi kira-kira itu hari ini kita perbanyak lagi. Saya pikir sudah cukup ya. Jadi adalah memilih bibit, bagaimana dan sebagainya, kemudian apa jarak tanam. Nanti di lain waktu kita membahas dengan yang lain lagi ya, dengan kawan-kawan yang lain. Coba dulu apakah dengan sistem ini berbahaya atau tidak. Tapi saya yakin enggak karena ada untuk mencari ini ya, Brenda ya. Tolong dengar-dengar sistem ini ketemukan cara lain yang lebih baik lagi. Saya tidak tahu karena ini efektif sekali untuk kita belajar gitu. Ya kan? Oke, ada komentar? Mau kasih komentar? Kan, mau komentar? Pakai komentar, sudah percaya diri sekarang? Kalau catatan saya cuma satu yang tadi sepertinya agak miss ya. Kalau kita mau berkebun itu otomatis yang pertama itu sumber air.
Jadi dari yang saya perhatikan di grup, kebanyakan orang menanam itu dengan mengharapkan air dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita sudah mengomong berkebun 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, 100 hektar, itu kita harus sudah menghitung jumlah pohon dan berapa banyak jumlah air yang kita butuhkan. Jadi kalau kita cuma selalu berharap sama air hujan, ya kita forget about durian gitu loh. Karena durian itu memang buah hutan, tapi kalau kita sudah berkebun durian itu bukan buah hutan lagi. Karena kita bisa lihat memang durian yang di hutan itu tanpa disiram juga mereka tahan. Tapi durian yang udah diokulasi itu jauh beda. Oke. Dan kalau kita mau menyamakan durian sama sawit atau karet, ya lebih baik kita ke komoditi itu. Karena durian sama sawit atau sama karet itu totally beda gitu. Oke, itu benar. Dan kalau kita tidak mengurus sendiri, ya harus kita cari manpower yang benar-benar ada, istilahnya ada, bukan pengalaman ya, ada hati untuk mengurus gitu. Jadi berbeda dengan kebun yang diduriankan dan kebun di hutan kan ya. Kalau kebun betul. ada budidayanya, ada jarak tanamnya. Memang benar bahwa ya kita memang membahas hari ini awalnya adalah mengenai genetik dan bibit dulu. Ya, kita sudah tahu di dalam grup saya juga berulang sanggup mengantar air ke tanaman durian. Jadi bukan hanya punya kolam, tapi sanggup mengantar air itu. Bagaimana sampai betul. Yang kedua adalah sanggup menggantikan utara yang terambil, apa yang terambil, rakot panen semua dikembalikan. Terus kemudian baru ya ada biohayati, soil conditioner, bahan organik kita naik. Kemudian baru kendalikan hama penyakit. Ya, kemudian saya kira itu yang menjadi kesimpulannya. Kita akan bahas lagi materi yang lain nanti, isu yang lain lagi menarik. Ya, kita terima kasih kepada Pak Aki Tatang, guru saya, Pak Pan saya juga, guru kita semua. Semoga menjadi kebaikan. Jadi Pak Kenny lah terutama, Pak Kenny yang ini punya, ini beliau ini lahannya luas nih di Jambi mau nanam durian. Semoga dengan adanya pembicaraan kita hari ini sudah percaya diri lah ya. Kalau Frans nggak usah ditanya, dia sudah punya Palembang sana dia sudah tenang-tenang. Tinggal Pak Indra mungkin, Pak Umar Makruh, ya, Pak Ari, kemudian Pak Retni, Pak Pandu sudah punya kebun juga. Tinggal kita men-sharing, membagi kebaikan lah. Oke? Ada lagi kira-kira? Satu Pak Jatuh. Oke, Pak Aki, sekarang ke penutupan, silakan. Untuk kebun baru, yang mau langsung, itu jangan berpikiran bibit itu biaya yang termahal dalam kebun. Jadi mencari bibit yang entah murah, yang tidak jelas, akhirnya berantakan di belakang. Bibit itu nilai investasi terkecil dalam durian. Kita mau bilang 100.000 satu bibit, 1 hektar baru 10 juta. 10 hektar baru 100 juta. Itu kecil sekali dalam nilai investasi berkebun. Dan bibit itu cuma kita keluar 1 kali. Jadi kalau kita beli bibit asal-asalan, akhirnya apa? Bibit tidak sehat, salah jenis, memang murah, akhirnya bongkar sana, bongkar sini. Gitu. Nah, biaya yang termahal itu yang harus dipikirkan yaitu, seperti yang Pak Fran bilang, air, pengantaran air ke lahan. Nah, sebaiknya kalau sudah buka kebun, jangan ditahan-tahan masalah irigasi. Bikinlah irigasi yang sistematis. Jadi kalau kita mau buka, ya pikirkanlah dengan baik-baik biaya kita. Nah, saya ambil contoh, yang di Bangka itu sekitar 700-an juta dia bikin irigasinya untuk 8 hektar. Oke. Tapi dengan irigasi itu semua, kan Pak Catu sudah lihat kan kondisi pohonnya kan, tumbuh per bulan sekitar 10-15 cm. Tanam bibit semua dari kecil, 40 cm. Dan itu nggak mahal bibit, Pak, 100 ribuan. Tapi dengan perawatan yang benar, persiapan yang benar, barulah itu bisa kita tercapai 4 tahun, 3,5 tahun bisa berbuah. Jadi, pilihlah bibit yang benar dengan harga yang sesuai. Jangan pilih bibit murah untuk menghemat biaya. Itu salah besar, Pak. Ya? Oke. Sip.
Kira-kira itu kesimpulannya sekaligus menutup sesi pertama kita. Ya nanti kapan-kapan lagi kita membahas isu yang lainnya. Frans, nanti tolong dikoordinasi kita mau bahas apa, silakan juga ya. Terima kasih semuanya, terima kasih Aki, terima Pak Pance pun juga sudah tadi izin untuk berdoa dan sebagainya. Oke, bye semua, sampai jumpa. Terima kasih. Mari.